Katie. Megan. Assalamualaikum. Akhirnya si robot kece dan mematikan ini balik lagi. Tapi kali ini Megan kayaknya udah nggak terlalu niat nakut-nakutin anak kecil deh. Lebih kepengen tampil aja sekarang. Megan 2.0 tuh bukan sekedar sequel, tapi kayak pesta ulang tahun versi over budget buat franchise-nya sendiri. Bukan pesta horor ya, tapi lebih kayak karnaval absurd penuh dengan tarian gak jelas, lagu sendu yang nongol tiba-tiba, dan tentu saja teori konspirasi AI di basement. Tapi tenang, satu hal yang gak berubah, tampilannya masih estetik banget cuy. Megan di film ini tuh kayak diva pop yang baru aja kelar wajib militer. Bayangin, 1 menit dia nyanyi balada melo di momen paling gak tepat. Menit berikutnya dia ngeluarin jurus mematikan ala John Wick. Tapi tenang aja, dia nggak lupa kok dari mana dia berasal. Masih ada tuh momen sakral joget sendiri di lorong atau lari nungging lah. Ya soalnya ya kita semua tahu alasan utama orang nonton film ini tuh bukan buat ceritanya, tapi buat nunggu si Megan dengan absurditasnya. Dan kayak diva yang ngerti personal branding, Megan tuh tahu banget mana yang harus dipoles, mana yang wajib dilestarikan, dan dia tetap stylish, tetap tajam, tetap absurd. Tapi sekarang bisa ngajak kita perang sambil lip sync. Ya kocak, aneh. Karakter developmentnya gimana? Lebih ke koreografi development sih. Tapi ya udahlah, kita pun happy karena kalau kita nggak bisa dapat horor berkualitas, setidaknya kita dapat robot cewek yang bisa ngasih kombinasi tonjokan, TikTok, dance, dan soundtrack yang bikin kita nanya, ini serius apa parodi sih? Jangan salah kalian ya, Megan 2.0 ini sebenarnya tuh smart girl. Topiknya berat, dari etika kecerdasan buatan, bahaya korporasi rakus, sampai parenting di era digital. Semuanya disajiin lengkap dengan jargon teknis yang bikin kita ngerasa lagi ikut seminar AI, tapi seminarnya disponsori sama produsen boneka pembunuh. Begitulah, niatnya memang ngajak kita mikir, tapi kemasannya kayak video motivasi yang diposting sama akun konspirasi. Gimana itu? Dan yang paling epic lagi, semua pembahasan berat itu disisipin di antara adegan Megan lagi ngedance lah, nyanyi kek, dan ngeluarin jurus kungfu di bunker rahasia. Jadi pas satu karakter lagi debat etika manusia versus mesin, yang satu lagi malah sibuk tuh ngebom fasilitas pemerintah sambil muter soundtrack galau. Ini tuh film yang agak membingungkan, beda banget dengan film pertamanya, dan jelas sangat absurd, dan juga jelas sangat menghibur. Gak bisa dipungkiri, Megan itu bukan cuma robot biasa. Dia tuh kayak selebgram AI. Setiap gerakannya terkonsep, setiap kostumnya kayak baru aja keluar dari Fashion Week. Di film ini tuh Megan makin sadar kamera, makin gaya, makin kayak dia tau lah penonton tuh nungguin dia tampil. Dan dia tuh ngasih performance-nya yang paling maksimal. Udah bukan cuma soal ngebunuh lagi nih, dia tuh tampil penuh dengan attitude. Setiap tatapannya, gerakannya, sampai pose berantem pun kayak disutradari langsung sama stylist pribadinya si Megan. Dan ini robot yang bukan cuma jago teknologi, tapi juga jago ngejaga image. Robot jaga image coy. Bener-bener pakai lengkap sih. Kalau film pertamanya masih kayak anak baik-baik yang pura-pura serem, nah Megan 2.0 itu udah kayak tante genit yang tampil di panggung sambil bilang, ya aku emang niatnya lucu, jadi nikmatin aja ya sayang. Ini bukan lagi film horor, ini festival absurditas. Momen Megan muncul diiringi soundtrack Knight Rider, itu tuh bukan buat bikin tegang men, tapi kayak kita lagi nonton variety show yang lupa endingnya kayak mana. Dan jujur kita semua bertepuk tangan soal itu. Dan kayak semua tante genit yang ada di reuni keluarga klan, Megan tuh kali ini pun fully embrace chaosnya. Semua elemen yang dulu jadi selipan sekarang disorot terang-terangan. Tarian gak penting masuk, nyanyi lagu ballad di tengah ledakan gas, dialog penuh jargon teknologi yang kedengarannya canggih tapi sebenarnya punya pengalihan biar kita lupa plotnya itu goyah. Dan hadir dengan rasa bangga melihat film ini. Tapi anehnya, itu semua justru bikin kita betah untuk nontonnya. Karena ya ini bukan soal logika lagi, ini soal vibe menonton Megan.
Gemma balik lagi dengan semua keruwetan hidupnya. Bingung jadi ibu, overthinking soal teknologi, dan trauma masa lalu yang masih di-up lagi kayak feed IG lama kau terus kau naikin lagi. Tapi sayangnya semua itu kalah terang sama sinar spotlightnya si Megan. Karena jujur aja, siapa juga yang nonton film ini buat ngikutin dramanya si Gemma? Kita semua tahu, manusia di film ini tuh cuma figuran yang berdialog yang sabar nunggu giliran Megan masuk frame. Terus muncullah si Amelia, robot militer baru yang auranya kayak bos terakhir di game konsol, berisik tapi agak overdesign. Masuklah tuh si Amelia, robot militer yang katanya lebih kuat, lebih pintar, dan lebih serbaguna. Tapi di sini justru dia lebih mirip saingannya si Megan, kayak lagi saingan ajang pencarian bakat gitu loh. Awalnya kita disuruh takut, tapi makin lama vibe-nya jadi kayak nonton pertarungan antara dua bintang TikTok yang baperan. Apalagi desain Amelia itu yang somehow kayak robot, tapi juga kayak apa ya, kursi pijet eksklusif kali ya di launch bandara. Tapi harus diakui, kehadiran Amelia itu penting banget di film ini. Soalnya kalau Megan sendirian lagi, ya film ini bisa selesai dalam waktu 20 menit. Dengan kehadiran Amelia, durasi malah jadi lebih panjang dan ya lebih banyak kesempatan buat mereka duel sambil adu quotes motivasi. Plot twistnya gimana? Ya nggak terlalu lah. Tapi pertarungan mereka cukup bikin lo pada mikir, ini action ya? Atau sebenarnya lagi cosplay debat mereka ini berdua? Soundtracknya bikin mikir, ini mau ngelawak atau mau nangis sih? Aku aja malah nggak nyangka loh, satu momen penuh ketegangan bisa tiba-tiba ditembusin lagu ballad yang literally bikin lo lupa ini film tentang robot pembunuh. Dari mulai Megan nyanyi pelan-pelan kayak lagi audisi The Voice atau Idol lah, sampai tiba-tiba ada scoring ala film action 90-an pas dia ngamuk. Semua terdengar seperti hasil shuffle playlist absurd di kepala produser film ini sendiri. Tapi itulah seninya. Kalau lo bisa nahan ketawa waktu dia lagi nyanyi, selamat. Kau punya self-control yang tinggi. Tapi kalau enggak, ya wajar juga. Soundtracknya emang dirancang untuk memecah fokus antara takut, bingung, dan kayaknya pengen standing ovation sih. Karena dengan semua absurditasnya. Megan 2.0 tuh bukan sekedar sequel, ini tuh udah jadi taman hiburan sendiri. Gak ada lagi horor-hororan, gak ada roller coaster absurditas dari awal sampai akhir. Ini tuh kayak kalau Terminator dan Barbie main Uno dan TikTok barengan dan terus ujung-ujungnya mereka bikin film. Ya begitulah. Lalu apakah ini film yang sinematik, penuh dengan makna? Ya jelas enggak lah. Tapi apakah ini film yang harus ditonton rame-rame sambil teriak, apaan ini? Karena Megan bukan cuma karakter loh, dia itu lifestyle-nya film robot. Intinya adalah Megan 2.0. Karena kadang yang kita butuhin bukan film masterpiece kok, tapi film yang bikin kita heran, ngakak, terus pengen bilang ke teman, serius deh, kau harus nonton film ini. Serius, gila. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak setuju dengan apa yang kusampaikan. Dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar yang mungkin punya pendapat yang berbeda dengan apa yang sudah kusampaikan atau mungkin pendapat kita sama. Dan jangan lupa juga untuk ajak teman-teman kalian, keluarga, kerabat terdekat untuk dukung channel Kawan Review dengan subscribe channel ini biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang nontonin channel ini. Terima kasih semuanya. I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif dan jangan lupa bahagia.